Begitu kayanya kondisi alam dan lingkungan Indonesia membuat banyak pelancong dari negeri asing penasaran dan berkunjung ke wilayah Nusantara pada masa lampau. Kunjungan tersebut akhirnya menyisakan banyak unsur kebudayaan kebendaan di Indonesia. Beberapa di antaranya dapat diamati dari tinggalan kebudayaan kolonial di Desa Lebong Tandai. Desa Lebong Tandai merupakan salah satu desa terpencil yang terletak di Bengkulu Utara. Setelah kami menempuh perjalanan panjang menggunakan molek, kami tiba di Desa Lebong Tandai. Kami memulai pengamatan dengan melihat objek sisa peninggalan kolonial terdekat, yakni jembatan. Jembatan pertama merupakan jembatan kuno peninggalan Belanda yang menghubungkan daratan yang dipisahkan oleh Sungai Lusang. Jembatan ini memiliki struktur yang terbuat dari besi. Kini secara tampak mata, besi jembatan telah berwarna abu-abu kemerahan karena karat termakan oleh waktu. Pada area permukaan jalan jembatan, terdapat rel molek. Tidak jauh dari jembatan ini, terdapat gua-gua penambangan yang berdiameter 1 meter. Ada pula jembatan kedua dengan struktur besi yang telah mengalami pengkaratan. Jembatan tersebut tidak memiliki atap, hanya terdapat pagar dan lantai jembatan. Lantai jembatan ini tidak disertai dengan rel molek. Bagian lantai jembatan dilengkapi dengan struktur berupa besi dan kayu. Setelah kami menyusuri jembatan kedua, kami melalui lokasi bangunan bengkel yang pada abad ke-19 dipergunakan sebagai bangunan hiburan. Sayangnya, karena yang memiliki kunci tidak sedang ada di tempat, kami tidak berhasil memasuki bangunan tersebut dan tidak dapat melihat bagian dalam. Oleh karena itu, kami melanjutkan perjalanan ke sebuah tinggalan bangunan Belanda yang kini tetap dipergunakan oleh masyarakat, yakni bangunan bernama Pasar Baru. Pasar Baru merupakan bangunan yang telah dibangun pada tahun 1907 dan dipergunakan sebagai pasar kuno yang dahulu dibangun sebagai pusat perdagangan komoditi. Masyarakat sekarang menggunakannya sebagai tempat tinggal, dan sebagian dari mereka mempergunakannya sebagai warung. Untuk mendukung kehidupan para koloni Belanda di Lebong Tandai, dibangun beberapa rumah sakit, dan gereja yang terletak di puncak bukit. Sayangnya, bangunan-bangunan tersebut kini tidak tersisa lagi karena telah hancur. Informasi mengenai berbagai peninggalan yang terdapat di Lebong Tandai tercatat beberapa di antaranya dalam tulisan John Miksik. John Miksik menduga bahwa emas di daerah Lebong Tandai telah diusahakan sejak abad ke-16 oleh masyarakat secara tradisional, namun baru ditemukan dan dikembangkan oleh Belanda pada akhir abad ke-19. Sementara itu, dalam sebuah buku babon yang menuliskan sejarah Sumatera bernama The History of Sumatra, tercatat bahwa Bengkulu memang memiliki emas yang ditambang di sekitarnya, namun tidak secara konkret disebutkan lokasinya. Oleh karena itu, dapat diduga daerah yang dimaksud ialah daerah Lebong dan salah satunya ialah Desa Lebong Tandai. Mining in the Netherlands East Indies yang ditulis oleh Break pernah menyebut bahwa tambang Minbou Maspit Simau yang merupakan sebuah perusahaan swasta Lebong Tandai pernah mulai beroperasi di Lebong Tandai sejak tahun 1910 dan menyukseskan kegiatan ekspor emas ke Belanda. Dalam perjalanan kami berikutnya, kami menuju pabrik milik PT Lusang Mining yang juga merupakan bagian dari bangunan milik perusahaan swasta Belanda pada masa lampau. Pabrik ini menjadi tempat penyimpanan temuan mineral yang diperoleh para pekerja tambang. Terdapat banyak lemari yang tersusun rapi. Lemari tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan sampel batu mineral geologis. Pada sisi timur pabrik terdapat sebuah landasan helikopter. Kami sempat tidak percaya bahwa terdapat helikopter yang pernah menjadi sarana transportasi aktif di sana, mengingat wilayah Desa Lebong Tandai sangat terisolir. Jika ditelusuri kembali, berdasarkan penelitian berjudul Mendulang Menjadi Menambang tentang kondisi ekonomi mencatat bahwa keberadaan jalur emas di daerah Lebong Tandai memberikan berbagai macam pengaruh terhadap segala aktivitas yang berlangsung di tanah Bengkulu pada masa itu.
karena kegiatan penambangan membutuhkan dukungan fasilitas untuk para pegawai dan tenaga kerjanya. Fasilitas yang dimaksud mencakup dukungan untuk aktivitas bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang membantu mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat setempat. Demikianlah sekelumit sisa peninggalan kolonial di Desa Lebong Tandai. Semoga dengan sejarah yang masih tersisa akan ada banyak pemerhati yang mencatatnya untuk melengkapi fragmen memori sejarah kolonial di Indonesia.